Dahulu kala di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia sangat kesepian dan mendambakan seorang anak. Suatu hari, saat sedang berdoa di hutan, ia didatangi oleh raksasa hijau yang menakutkan bernama Buto Ijo. Raksasa itu mendengar permohonan Mbok Srini dan memberinya biji mentimun ajaib. Buto Ijo berjanji dari biji itu akan lahir seorang anak, tapi dengan satu syarat. Saat anak itu berusia 17 tahun, ia harus diserahkan kembali kepada Buto Ijo untuk disantap. Karena Mbok Serini menginginkan sekali anak, Mbok Serini menyetujuinya. Ia menanam biji itu dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, sebuah mentimun emas raksasa tumbuh di kebunnya. Ketika dibelah, di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Mbok Serini sangat bahagia dan menamainya Timun Mas. Tahun-tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan cerdas. Mbok Serini sangat menyayanginya dan melupakan janjinya pada Buto Ijo. Namun, saat Timun Mas mendekati usia 17 tahun, Mbok Serini mulai cemas. Ia teringat janjinya dan mimpi buruk tentang Buto Ijo mulai menghantuinya. Akhirnya ia menceritakan semuanya pada Timun Mas. Tepat pada ulang tahun ke-17, Buto Ijo datang menagih janji. Dengan suara menggelegar, ia berteriak memanggil Timun Mas. Mbok Serini yang ketakutan tak mau menyerahkan putrinya begitu saja. Sebelumnya, Mbok Serini sempat bertemu dengan seorang petapa sakti yang memberinya 4 bungkus kecil untuk Timun Mas. Bungkusan itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia menyuruh Timun Mas lari dan menggunakan bungkusan itu jika Buto Ijo mengejarnya. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Buto Ijo yang marah besar langsung mengejarnya. Saat raksasa itu hampir menangkapnya, Timun Mas melemparkan bungkusan pertama berisi biji mentimun. Ajaib, biji-biji itu langsung tumbuh menjadi ladang mentimun yang lebat dan melilit kaki Buto Ijo. Tapi, kekuatan Buto Ijo terlalu besar. Ia berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar. Timun Mas lalu melemparkan bungkusan kedua berisi jarum. Seketika, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Buto Ijo terluka parah, tapi amarahnya membuatnya semakin kuat, dan ia berhasil menerobos hutan bambu itu. Melihat Buto Ijo semakin dekat, Timun Mas melemparkan bungkusan ketiga berisi garam. Tanah di belakangnya langsung berubah menjadi lautan luas. Buto Ijo yang tidak bisa berenang terpaksa memutarinya, memberi Timun Mas waktu untuk lari lebih jauh. Tapi, lagi-lagi, raksasa itu berhasil mengejarnya. Akhirnya dengan sisa tenaga, Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir berisi terasi. Tiba-tiba, tanah di belakangnya berubah menjadi lautan lumpur mendidih yang sangat luas. Buto Ijo yang kelelahan tidak bisa menghindar, ia pun terperosok ke dalam lumpur panas itu dan tenggelam selamanya. Timun Mas pun selamat. Ia kembali ke rumah dan memeluk Mbok Serini dengan erat. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama selamanya. Kisah Timun Mas mengajarkan kita tentang keberanian kasih sayang seorang ibu dan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Terima kasih sudah menonton cerita legenda Timun Mas. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.